Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Giska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmilia di sini yang akan menemani siang kawan Giska semuanya tentunya dengan obrolan terkait kesehatan. Dan hari ini telah hadir di studio kawan Giska ada narasumber kita, yakni ada Kak Gina Fitri Diati Ninda, Sarjana Kesehatan Masyarakat yang setiap harinya bertugas di Dinas Kesehatan PPKB Kota Madiun di Seksi Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi Kependudukan. Selamat siang Kak Gina. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Kak Gina? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat gitu ya. Untuk kawan Diska semuanya yang telah join di IG Live kami di @promkes Kota Madiun, silahkan ditulis di kolom komentar jika nantinya ada pertanyaan dan langsung akan dijawab oleh narasumber kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tentunya berkaitan dengan kependudukan ya, kalau dengan Kak Gina nih ya, yakni tentang sekolah siaga kependudukan gitu ya Kak Gina ya. Mungkin buat awal nih Kak Gina, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya sekolah siaga kependudukan ini apa sih? Karena ini masih asing sekali nih ya untuk saya sendiri, baru mendengar ya SSK sendiri nih. Mungkin bisa dijelaskan nih untuk kawan Diska semuanya. Ya, terima kasih. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sekolah siaga kependudukan. Jadi kalau kita ngomong kependudukan itu tidak hanya tentang kuantitas saja, seperti berkurangnya jumlah penduduk atau kenaikan jumlah penduduk, tapi juga terkait dengan kualitas dan mobilitas penduduk seperti itu. Nah, untuk kita menyeimbangkan kualitas dan kuantitas penduduk yang ada di Indonesia ini, salah satu upaya yang dilakukan BKKBN dengan program SSK atau Sekolah Siaga Kependudukan, di mana kita mengintegrasikan pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada di sekolah masing-masing. Jadi bukan kita mengadakan mata pelajaran baru, itu bukan, tapi pelajaran yang sudah ada disisipkan atau diintegrasikan dengan materi-materi kependudukan, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera seperti itu. Oke, jadi bukan ini ya, bukan menjadi mata pelajaran baru gitu ya SSK ini. Oke. Jadi contohnya kalau biasanya matematika hanya sebatas soal ceritanya angka-angka atau seperti apa seperti itu, tapi disisipkan nanti jumlah penduduk Indonesia itu berapa, nanti ada inflasi, ada pengurangan atau pertumbuhan penduduk Indonesia seperti itu. Jadi prinsipnya disisipkan mengenai pelajaran kependudukan gitu ya Kak Gina ya. Materi tentang kependudukan di pelajaran-pelajaran yang selama ini telah diperoleh gitu ya. Jadi bukan menjadi mata pelajaran baru gitu. Untuk sasarannya nih Kak Gina, sasarannya apakah semua jenjang pendidikan atau hanya jenjang pendidikan tertentu? Kalau untuk sasaran kita di Kota Madiun ini khususnya itu sudah ada yang di SD sampun ada, di SMP, SMA, SMK itu ada semua. Dan yang baru siang tadi baru saya koordinasi itu, kita mau menambah satu SSK baru, yaitu bekerja sama MOU dengan Kemenak, yaitu di MTSN Kuncen Kota Madiun, insya Allah nanti satu lagi. Oke, jadi semua jenjang pendidikan gitu ya, jadi tidak hanya di SMA atau SMP, jadi semua dari SD, SMP, SMA gitu ya Kak Gina ya. Untuk Kota Madiun sendiri, apakah semua sekolah sudah menerapkan hal itu? Kalau harapannya ke depan mungkin inginnya semua sekolahan bisa sekolah siaga kependudukan, tapi untuk sekarang itu baru beberapa aja. Jadi belum semua sekolah itu menjadi sekolah siaga kependudukan. Contohnya kalau di jenjang SD itu ada SD 02 Klegen, terus ada SD Banjarrejo itu sudah SSK, terus ada di SMP itu SMP 3, SMK itu SMK Aditapa, SMK Kesehatan Aditapa itu, dan SMA 1 itu yang sudah paripurna. Oke, jadi harapannya nantinya, karena ini bukan program baru gitu Kak Gina ya? Sebenarnya programnya udah lama. Oke, harapannya nanti semua sekolah gitu ya di Kota Madiun bisa menerapkan SSK itu sendiri. Insya Allah kedepannya semua sekolah bisa SSK. Oke. Kemudian untuk tujuan yang ingin dicapai dengan adanya sekolah siaga kependudukan ini sendiri apa sih Kak Gina? Kalau tujuan yang ingin dicapai itu pastinya dari sedini mungkin ya, dari SD, SMP, SMA itu semua peserta didiknya bisa memahami tentang kependudukan, lebih aware lagi, lebih peduli lagi tentang kependudukan, dan menyiapkan untuk kedepannya menjadi keluarga yang berkualitas seperti itu. Tujuannya dari BKKBN atau sekarang Kemenduk Bangga ya. Kemenduk Bangga itu adalah menciptakan keluarga yang berkualitas seperti itu. Dimulai dari sedini mungkin, jadi dari SD, SMP, dan SMA.
Oke, jadi tujuannya mungkin pembentukan keluarga yang berkualitas ini tidak hanya dari usia yang dewasa gitu ya. Jadi dari usia dasar pun sudah diterapkan gitu ya Kak Gina. Soalnya ya? mungkin selama ini kalau kata-kata keluarga itu hanya untuk usia dewasa seperti itu. Padahal penyiapannya untuk keluarga berkualitas itu sedini mungkin. Karena kalau untuk Kemenhub Bangga sendiri itu keluarga berkualitas itu disiapkan itu di semua jenjang siklus hidup. Jadi mulai dari balita, dari remaja, sampai usia produktif, usia dewasa itu semuanya kita ada program itu. Oke, dan untuk yang memberikan pelajaran itu sendiri, apakah juga mendapatkan pengalaman atau mendapatkan kursus gitu dari Dinas Kesehatan sendiri gitu? Ya kalau sejauh ini mungkin guru-gurunya ya, itu kalau guru-gurunya kita ada sebelum pembentukan itu pasti ada sosialisasi materi tentang SSK itu apa, pengenalan apa aja yang harus disiapkan. Seperti guru-guru itu kan kalau untuk menyisipkan materi ke dalam mata pelajaran itu pasti harus ada yang namanya RPP-nya, seperti itu. Jadi panduannya nanti yang ingin diajarkan tuh ini dan nanti disisipkan materi kependudukannya mungkin tentang kesehatan reproduksi, tentang demografi, seperti itu. Jadi tetap ada bekal gitu ya Kak Gina ya untuk diberikan kepada murid-muridnya, dari gurunya sendiri tetap ada pembekalan dari Dinas Kesehatan gitu ya. Oke, tadi disebutkan kalau misalkan SSK ini kan dilakukan di setiap jenjang pendidikan gitu ya. Untuk pelaksanaannya apakah juga ada perbedaan gitu? Kalau untuk pelaksanaannya pasti ada perbedaan. Mungkin kalau di SD itu kan tujuannya beda ya dengan yang SMP atau SMA. Betul. Kalau di jenjang SD mungkin hanya gambaran-gambaran aja. Jadi penerapannya seperti mewarnai, menggambar, membuat cerita seperti itu. Kalau di SMP nanti udah masuk ke biologi kan udah ada ya, biologi itu tentang kesehatan reproduksinya. Nanti kalau di SMA beda lagi, mungkin kalau di umur-umur SMA sudah bisa mulai menganalisis data, menciptakan grafik seperti itu, menampilkan data itu lebih menarik itu seperti apa. Nah nanti diharapkan dengan adanya sisipan-sisipan materi ini dari murid-murid yang ada di sekolahan SSK ini nanti bisa mengolah dan mempublikasikan di yang namanya pojok kependudukan. Karena yang namanya SSK itu diharapkan juga ada namanya pojok kependudukan, di mana kayak mading gitu ya Mbak ya. Kayak mading itu terus dikasih buku-buku juga, buku-buku bacaan, terus ada informasi-informasi tentang kependudukan. Di situ ditempel gambar-gambar, poster, informasi tentang kependudukan seperti itu. Oke, jadi ada yang namanya pojok kependudukan gitu ya, seperti mading gitu ya? Iya. Oke, yang boleh menempel-nempelkan apakah ada petugas khusus, apakah semua siswa juga boleh gitu Kak Gina? Kalau untuk SSK pojok kependudukan ini semua siswa, semua guru itu berhak untuk mengelola dan berperan aktif untuk mengelola pojok kependudukan ini. Oke, jadi bukan hanya menjadi milik kelompok tertentu gitu ya, jadi semuanya bisa gitu ya untuk memberikan informasi di pojok kependudukan itu tadi. Gitu. Selain itu SSK ini juga bisa diintegrasikan dengan ekstrakurikuler yang ada, mungkin di pramuka atau PMR. Itu nanti bisa dimasukkan materi-materi tentang pendudukan, materi-materi kalau sekarang itu ada stunting mungkin. Nah, terus juga ada materi tentang kesehatan reproduksi kalau PMR kan bisa dimasukkan seperti itu. Oke, jadi disisipkan di semua kegiatan yang ada di sekolah gitu ya. Harapannya semuanya terpapar gitu ya tentang SSK ini sendiri gitu. Oke, kemudian untuk sekolah, jika ingin menjadi sekolah siaga kependudukan, apakah ada syarat tertentu nih Kak yang harus dipenuhi gitu? Kalau untuk syarat itu nggak ada ya syarat khusus untuk jadi SSK, cuma mungkin yang penting nanti guru dan siswanya punya komitmen untuk berperan aktif untuk mengelola SSK, mengembangkan apa yang materi-materi yang sudah ada, terus juga mau mengembangkan informasi-informasi yang sampun dikasihkan di awal, mungkin di sosialisasi awal seperti itu. Oke, jadi tidak ada syarat tertentu harus seperti apa gitu ya Kak Gina ya? Harus punya ini nggak ada. Nanti di pembentukan awal itu juga akan disupply seperti papan untuk pojok kependudukannya, itu juga kita fasilitasi. Oke, tetap didampingi dari Dinas Kesehatan itu sendiri gitu ya Kak Gina ya. Oke, kemudian untuk peran aktif ini ya, SSK ini kan tidak mungkin bisa terlaksana tanpa adanya peran aktif dari murid maupun dari guru gitu ya. Jadi yang diharapkan nih dari SSK ini sendiri, peran aktif seperti apa nih Kak dari mungkin lingkup di sekolah gitu? Kalau untuk gurunya mungkin harus
siap RPP-nya itu. RPP-nya materinya yang mau diajarkan itu apa. Terus nanti integrasinya itu mungkin bahan ajarnya itu kan gurunya harus siap. Selain itu juga gurunya harus aktif untuk memberikan konseling atau bimbingan kalau ada siswa yang bertanya, Bu, SSK itu apa sih? Pak, SSK itu apa sih? Terus ini pojok kependudukan ini harus diisi apa sih? Mungkin lebih bisa mengarahkan gurunya seperti itu. Nah, kalau murid-muridnya sendiri itu berperannya seperti tadi. Kalau dia sudah dapat informasi tentang SSK, terus membuat prakarya seperti itu, terus membuat informasi yang dapat dipublikasikan di pojok kependudukan. Nah, itu mungkin nanti berperan aktif juga untuk mengupdate informasi-informasi yang ada di pojok kependudukan seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan di sekolah itu kan ada UKS gitu ya, Kak, ada penanggung jawab guru UKS. Kalau di SSK sendiri apakah ada guru penanggung jawab dari SSK itu sendiri? Kalau kalau sekolah itu biasanya menunjuk ada koordinator penanggung jawab untuk SSK, tapi sebenarnya tidak ada spesifikasi khusus untuk penanggung jawab SSK ini. Semua guru bisa untuk berperan aktif di sini, tapi kebanyakan kalau sekarang pasti guru BK seperti itu, guru KS yang ditunjuk. Oke, jadi sebenarnya tidak ada peran khusus gitu ya, Kak ya? Enggak, tidak ada ketentuan khusus untuk gitu penanggung jawab SSK itu guru apa, mata pelajaran apa. Tapi tetap ada ditunjuk dari sekolah yang menanggung jawab untuk menjadi penanggung jawab dari SSK itu sendiri gitu ya. Kemudian untuk indikator dari keberhasilan dari sekolah siaga kependudukan ini sebenarnya apa? Kalau untuk indikatornya pasti dari inputnya siap RPP-nya tadi, siap LKS-nya dari gurunya. Terus kalau untuk prosesnya, proses belajar mengajarnya itu seperti apa, penyampaian materinya di kelas itu seperti apa, dan akhirnya nanti kan outputnya itu dari kegiatan-kegiatan siswa dan guru ini nanti informasi seperti apa yang bisa dikembangkan, seperti itu, kegiatan-kegiatan apa yang terlaksana, seperti itu. Jadi tidak ada penilaian seperti rapot gitu, Kak, untuk SSK sendiri? Kalau SSK ini tidak masuk ke penilaian rapot ya, hanya mau menambah informasi terkait kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat pendidikan seperti itu. Oke, jadi prinsipnya mengintegrasikan tadi ya, kembali lagi tadi. Oke. Kemudian untuk selama ini yang telah berjalan SSK di Kota Madiun mungkin kekurangannya atau yang selama ini kendala yang dihadapi ini apa nih, Kak Gina? Kalau dari saya ya sama teman-teman di bidang KB, itu mungkin kendalanya itu ada di Monef. Waktu di Monef itu ketika awal-awal pasti pembentukan itu masih aktif-aktifnya, tapi ketika kita datang untuk Monef beberapa bulan kemudian itu seperti pojok kependudukan tidak diupdate seperti itu. Jadi ya itu kendalanya, kurangnya peran aktif lagi, komitmen dari sekolah yang sudah dicanangkan SSK seperti itu. Mungkin harapannya ke depannya kan lebih bisa diaktifkan lagi kegiatan-kegiatan SSK yang ada di sekolah-sekolah yang sudah dicanangkan. Oke, jadi kembali lagi ya, peran aktif dari semua sektor yang ada di sekolah gitu ya, entah itu dari guru ataupun dari murid ini juga berperan sangat penting untuk mensukseskan dari sekolah siaga kependudukan itu sendiri gitu ya. Untuk yang terakhir nih, Kak Gina, mungkin pesan yang mau disampaikan kepada kawan Diska semuanya terkait sekolah siaga kependudukan ini apa nih, Kak Gina? Kalau untuk pesannya ya untuk ke depan itu mungkin dari gurunya lebih update lagi tentang materi-materi kependudukannya, terus bisa, ada satu lagi tadi pesan ya, itu sekarang kalau untuk SSK yang sudah dicanangkan itu sudah ada Monef-nya atau website untuk mengisi laporan-laporan, jadi nanti apa kegiatannya itu bisa diupdate di website tersebut. Itu jangan lupa diisinya Bapak Ibu yang sampun dicanangkan SSK. Nah, selain itu untuk adik-adik teman-teman yang ada di sekolahan SD, SMP, SMA mungkin lebih berperan aktif lagi untuk mengupdate pojok kependudukannya, ditata lagi, diaktifkan lagi kegiatan-kegiatannya. Oke, pesannya jadi diaktifkan kembali gitu ya. Untuk pojok kependudukannya jangan lupa untuk diupdate terus untuk info-info terkait kependudukan gitu ya. Jadi jangan dianggurkan di pojokan gitu ya, walaupun namanya pojok kependudukan gitu. Oke. Dan ada website juga yang harus diisi gitu ya, Kak Gina. Oke. Ada lagi, Kak Gina? Selain itu sebelum SSK ada ini kan sudah ada, kalau SMP, SMA mungkin sudah ada yang namanya PIK-R, insan genre itu pasti ada. Nah mungkin adik-adik atau teman-teman kakak-kakak insan genre yang sudah lebih dulu ya masuk ke dalam
kegiatan Bangga Kencana mungkin bisa membantu di sekolahannya masing-masing untuk mengaktifkan SSK-nya seperti itu. Seperti di SMA 1 itu sebenarnya duta genre juga ada di sana. Jadi bisa lebih memahami dan membantu teman-teman yang ingin menata pojok kependudukannya. Oke, jadi tidak hanya bergantung dengan petugas dari dinas kesehatan gitu ya, mungkin juga usah nunggu kita mau ke sekolah-sekolahan, tapi aktif seperti itu. Kembali lagi aktif gitu. Oke, terima kasih Kak Gina untuk info yang telah disampaikan hari ini. Dan untuk kawan Diska semuanya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Kawan Diska 5145. Untuk Kak Gina terima kasih, salam sehat untuk Kak Gina dan keluarga.